Di belakang saya sudah ada yang namanya Corolla GL atau SE Saloon. Orang Indonesia itu menyebutnya seperti itu. Bedanya di mana, Kang? Bedanya hanya di penamaan saja. Mobilnya sama-sama saja. Di tahun 83 itu namanya Corolla GL. Nah, faceliftnya di tahun 85 pertengahan gitu ya, berubah nama menjadi Corolla SE Saloon. Dan Corolla yang di belakang saya ini merupakan dianggapnya gitu pada tahun 80-an menjadi produk Corolla yang gagal. Why? Karena Corolla yang ini merupakan perintis dari penggerak roda belakang yang DX yang sebelumnya menjadi roda depan. Banyak yang ragu-ragu mengenai performanya, terus juga mesinnya pada saat keluar tuh menjadi kodenya 2A gitu ya, turunan dari 4K yang sangat bandel pada saat itu menjadi 2A. Mesin apaan itu gitu pada saat itu ya, karena dia penggerak roda depan. Dan faceliftnya berubah lagi mesinnya menjadi Starlet. Nah, dia juga kurang pamor terhadap Honda Civic Wonder. Jadi saingan itu Honda Civic Wonder yang benar-benar sudah mengadopsi penggerak roda depan yang sudah piawai gitu dalam masalah itu. Nah, saya nggak akan jauh inilah. Sejarahnya itu sedikit aja, segitu aja. Kita akan bahas fitur-fiturnya, kelengkapannya apa aja, dan juga yang unik-unik dari Toyota Corolla SE Saloon yang di belakang saya. Ini facelift. Welcome back to Aspros Auto and this is Corolla SE Saloon. Sebelum kita bahas fitur-fitur mengenai di Corolla GL gitu atau SE Saloon, ada baiknya sobat untuk mensubscribe channel Aspros Auto dan juga tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Aspros Auto. Dan juga saya lebih senang kalau komentar, karena kalau komentar itu kadang-kadang ada ilmu yang bisa kita ambil dari situ. Kadang-kadang juga netizen itu pintar-pintar gitu ya mengenai Motuba gitu ya, ingin nambah ilmu, baca aja komennya. Nah, kita akan langsung bahas yang namanya Corolla GL atau SE Saloon. Nah, yang saya bawa ini adalah versi faceliftnya. Dibilangnya Corolla SE Saloon. Dari bagian depannya ini kaku sekali. Ya, memang demandnya pada saat 80-an itu senang mobil-mobil kaku dan kotak seperti ini. Dari lampunya juga kaku-kaku, kotak-kotak, dan juga grillnya. This is, gitu ya. Grillnya di Toyota Corolla SE Saloon itu udah bentuknya bintik-bintik, dan ya ini dipakai juga desainnya sampai mobil sekarang. Mercedes ada bintik-bintik seperti ini gitu ya. Dan juga ada DFSK iGlory yang pakai bintik-bintik seperti itu. Ini mengadopsi tahun 80-an berarti mobil-mobil zaman ayeuna gitu ya. Nah, di sini juga di tengahnya ada lambang Toyotanya. Nah, bagaimana kalau ditanya Kang pre-facelift itu seperti apa? Jadi di bagian grillnya itu bentuknya tuh horizontal. Ya, horizontal aja, di tengahnya ada lambang Toyotanya, dan juga bedanya di lampu sein. Jadi lampu seinnya atau lampu corner lamp itu lebih sempit daripada yang SE Saloon. SE Saloon kan sampai ke pinggir sebelah sini nih. Tapi yang GL itu lebih sempit gitu ya. Nah, di sini juga ada yang kuning-kuningnya, ini untuk lampu riting. Jadi ada dua, keren ya. Untuk mobil tahun 80-an, jadi di cornernya sebelah sini ada, di depannya juga ada. Nah, kap mesinnya ada kontur yang tipis-tipis aja gitu ya. Di atas itu ada punuk kontanya, di bagian tengahnya tipis, ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? And ada wipernya, it's very common. Di bagian atas kacanya juga ada namanya frame yang berwarna chrome. Corolla GL, cukup kompak. Dari bagian sampingnya Corolla SE Saloon atau GL itu mencirikan bener-bener sedan tahun 80-an yang bentuknya kaku, dan juga ada beberapa campuran-campuran material gitu ya. Di bempernya masih ada hitam-hitamnya di sebelah sini. Ini kan hitam doff gitu ya, hitam doff, dan agak-agak plastik kayak tambahan daging lagi, tapi yang dibuat sejajar dengan bodi. Biasanya kalau tambahan daging yang sekarang itu kan dilebarin kayak ditapel aja. Kalau ini bener-bener seperti built-in bumper, bukan sekedar hitam doff biasa. Terus juga dia mempunyai spion yang tahun 80-an juga. Bentuknya kotak kaku gitu ya. Dan nggak ada retract-nya, ini nggak bisa dilipat. Dan ini ada kayak semacam pernya. Like Mercedes-Benz gitu ya. Mercedes-Benz yang W124, W123. Itu jadi kalau ketenggar tuh apa ya? Ketabrak dari depan gitu ya. Berlawanan arah, podar gitu. Ini nggak akan pecah spionnya.
Nice kan tahun 80-an. Udah gitu, cirinya adalah ada seperti kayak over fender di sini. Ini padahal sedan. Tuh, ada over fender. Kalau sekarang kan dibuat penyatu yang siluetnya dengan body gitu ya. Kalau ini masih ditonjolkan over fendernya like SUV gitu. Terus juga untuk tahun 80-an juga punya ciri khas dengan ground clearance tinggi gitu, walaupun ini sebuah sedan. Tingginya adalah 180 mm, kayak crossover di zaman now gitu. Terus udah gitu, dia pakai tambahan daging karet, jadi kalau kena dinding gitu ya, ini pasti kena tambahan karet dulu sebelah sini. Terus ada walaupun tambahan karet, tapi dia niat dikasih list chrome. Udah gitu bukaan pintunya masih hitam doff, tapi ada imbuhan chrome yang mencirikan, oh itu sebuah sedan Corolla gitu ya, harus lebih hebat daripada yang di bawah-bawahnya gitu. Pada saat itu ada apa ya? Starlet. Nah, pada saat itu kan barengan gitu ya, Starlet sama si Corolla ini dikasih imbuhan chrome supaya ini mencirikan adalah sebuah mobil sedan. Dan juga di sini ada velgnya. Velgnya masih pakai velg kaleng dengan dop. Nah, dopnya Toyota nice banget, bentuknya 80-an banget dengan profil ban 175/70 ring 13. Ada matte flapnya segala. Dan saya jarang banget menemukan Corolla SE yang sepristine ini, yang semulus ini. Saya suka banget. Jadi mengembalikan memori saya pada saat itu. Ketahuan kan umurnya? Ini dia bagian belakangnya. Corolla SE Saloon tuh. Ada tulisannya ya. Kalau itu GL tulisannya. Toyota Corolla. Jadi gampang banget ngebedainnya. Faceliftnya di mana Kang gitu ya. Dari lampu belakangnya sama aja. Bempernya sama-sama aja. Ternyata bukan di situ. Nih. Jadi kalau Corolla GL itu cuman aja muncul item-itemnya aja gitu ya untuk di penerangan plat nomornya dari pinggir gitu ya. Tapi kalau yang SE Saloon itu udah ditambah seperti kayak gini. Jadi lebih gede gitu untuk tatakan lampu untuk plat nomor. Itu aja bedanya di GL dan SE Saloon. Terus juga dia punya bagasi yang relatif lurus gitu ini. Ini saya baru tahu nih, ternyata kalau yang tahun 80-an banyaknya yang lurus-lurus seperti ini. Karena di tahun itu suka dikasih barang lagi di batas ini. Jadi belum ada tule gitu ya di atas itu, di atap kayak gitu belum. Terus ada roof rack gitu biasanya. Tapi biasanya kalau nggak mau pakai roof rack, dipasangnya di sini. Pakai karet lagi dilapisin di bawahnya supaya nggak baret ke kap bagasinya. Ternyata itu dibuatnya pada saat itu. Kenapa bagasi belakang tahun 80-an itu pada lurus semua supaya nggak jatuh gitu. Terus juga istimewanya, ini mobil tua tapi di belakangnya sudah ada rear defogger dan juga frame kacanya masih pakai krom-kroman. Hei, retro banget ya. Sekarang kita bahas di bagian kokpitnya si Corolla SE Saloon gitu ya. Ada apa aja dan unik-unik. Jadi untuk bagian dashboardnya ini walaupun tahun tua gitu, tahun 80-an, memang ini adalah desain tahun 80-an. Tapi untuk desain seperti ini di tahun 90-an, tahun 2000 pun masih ada desain seperti ini. Jadi ya dibilang modern, oh ya modern juga gitu ya. Tapi dibilang retro ya retro. Permainannya hanya di warnanya, karena di retro gitu di tahun 80-an itu berwarna coklat gitu ya, bukan warna hitam atau warna abu-abu atau warna beige. Ini adalah berwarna coklat gelap. Dan juga materialnya adalah soft touch. Waduh, benar-benar. Dan ini uniknya lagi di Corolla SE Saloon gitu ya, dia punya 5 kisi AC. Ya, biasanya ada 4. Di Wonder itu lebih keren lagi, ada 6 gitu ya kisi AC-nya. Ini ada 5. 1, 2, 3 untuk di bagian panel tengahnya 2, kirinya 1. Dan di sini kisi AC-nya itu bukan di dashboard di kiri atau di sebelah sini aja yang disatuin sama yang tengah, tapi ini di speedometer kisi AC-nya. Ini gimana bisa terjadi ini seperti ini? Ini seperti mirip seperti Suzuki Carry Buick gitu ya. Carry 1000 itu di bagian dashboardnya, ada di bagian speedometernya ada kisi AC. Tapi ini hebatnya gitu ya, kisi AC yang di bagian speedometer ini bisa dinonaktifkan atau bisa ditutup. Keren banget. Dan di speedometernya, it's okay lah, ini desain tahun 80-an, semuanya analog, odometernya analog juga, ada trip meternya analog, dan juga ada temperatur, ada ya fuel gauge itu seperti biasa di tahun 80-an. Tapi yang di sini juga ada tombol rear defogger. Yes, di sini ada 1 di sebelah kiri, tapi yang lainnya ini tombol-tombol kosong. Mungkin di luar negeri itu banyak yang versi yang lebih lengkapnya lah ya. Kalau di Indonesia cuman 1 aja nih diisinya sama rear defogger. Udah gitu
climate control, modelnya model geser gitu ya, yang gesernya tuh lengkap di sini. Dari kaki, front defogger, sirkulasi dari luar ke dalam, ada fan speednya sampai 4 speed, dan juga waktu dulunya ini dilengkapi dengan heater. Coba, tahun 80-an loh. Mobil sekarang susah banget nemuin yang kayak gini gitu ya, yang setara Corolla gitu ya. Tapi kok Corolla banyak sih, ya udah. Oke, nah di bawahnya ini ada yang namanya single din audio, tapi ya sayangnya udah berubah gitu ya, pakai yang zaman now, yang aslinya kan cuman kaset gitu ya. Tapi ini tempatnya masih bisa dijejalin sama yang double din audio. Kerennya di Corolla SE, kayaknya udah dipikirin, kayaknya masa depan itu bakal memakai double din audio, mungkin seperti itu. Nah di bawahnya juga ini ada asbak. Asbaknya tuh gede-gede, mungkin di tahun 80-an itu senang banget ya, ngerokok itu menjadi zaman gitu ya, menjadi trending gitu. Sekarang sih udah berpindah ke elektrik. Iya. Nah di bawahnya lagi di sini ada yang namanya tempat penyimpanan tertutup harusnya, dan tutupnya ini hilang. Sayangnya ini harusnya tertutup. Nah itu kenapa suka pada hilang atau dicopot gitu ya, karena untuk perpindahan giginya suka kepentok sama persnelengnya, makanya ini biasanya dibuka aja untuk nyimpan-nyimpan di situ, lebih praktis. Dan di bawah sini ada yang namanya tempat receh, ada handbrake, excrement, terus juga di sini ada console box tengahnya yang cukup dalam tapi ramping gitu ya. Dan di sini juga ada yang unik lagi, karena untuk membuka konsol tengahnya itu bisa dua gitu, double sided gitu. Di atasnya toppingnya gitu, topping emang makanan ya. Toppingnya di atasnya itu ada tempat penyimpanan lagi, di sini biasanya untuk nyimpan rokok. Itu pas banget untuk nyimpan bungkus rokok di sini, dan juga ada koreknya. Nah, koreknya itu kayak macam Zippo gitu, atau korek yang cekes gitu ya, yang gambarnya itu durian, 3 durian. Ini benar-benar fit banget untuk itu. Nah, terus joknya itu biasa tahun 80-an, memang modelnya model karung atau kain gitu, tapi memang pada saat itu kan belum trending gitu ya, dibungkus sama kulit. Nah, ini dibungkusnya sama kain-kainan kayak gini, dan ini nice banget, jadi kelihatan banget retronya. Udah gitu, trim pintunya benar-benar perpaduan antara vinyl gitu ya, soft touch di atasnya, dan di bawahnya itu ada semacam fabric karung. Jadi benar-benar retro, ada side pocketnya di sebelah sini, dan juga setirnya ini lucu gitu ya. Ya ini Corolla gitu, lambang Corolla dengan triple X-nya C gitu ya, benar-benar crown gitu ya, di bawahnya crown dikit sih. Cuman ini Corolla yang masih di atas gitu kastanya, dan di sini ada tombol klaksonnya itu bukan di tengah, melainkan di kiri kanan. Ini lucu. Nah, di sebelah kanan itu ada tempat receh biasa, terus di sini juga ada dimmer untuk speedometernya supaya nggak terlalu silau, dan di sini juga ada yang namanya speaker. Speakernya bukan di pintu tapi di dashboard depan ya, kayak Panther juga sama kayak yang saya gitu. Di bagian dashboardnya. Terus udah gitu di sini glove boxnya gede, men, gile. Oke, glove boxnya gede, udah gitu di sini ada vanity mirrornya untuk di bagian sunset yang penumpangnya, terus juga spion tengahnya udah night and day. Nah, ciri khas dari sebuah Toyota gitu ya, dari dulu mempertahankan namanya jam digital di bagian tengah dengan model digit gitu ya. Digit yang kotak-kotak model kalkulator itu senang banget dari dulu Toyota teh. Sampai sekarang Fortuner itu masih ada jam digital model kalkulator. Perhatikan deh. Oh ya, satu lagi, spionnya juga belum elektrik ya. Jadi ini masih pakai yang model geser-geser lah di bagian pilar A-nya. Inilah rasanya di belakang di sebuah Corolla GL. Hampir sama dengan Toyota Corolla Twin Cam yang tidak menyisakan ruang dengkul yang bagus untuk penumpang belakang. Lihat ini. Ini kan posisi menyetir saya ya, 172 cm, dan ini ruang dengkulnya mentok. Terus juga ininya kurang nanjak ke atas gitu ya, masih kurang nyaman. Kalau dibilang Honda Civic itu lebih bagus untuk kelegaan ruang penumpangnya di belakang. Terus juga ya itu kan sama aja kayak Twin Cam, sama juga headroomnya cukup terbatas gitu ya. Tapi sandarannya ini cukup rebah, dan ini nggak perlu ada headrest itu ada sedikit muncul gitu ya, tapi ini udah cukup nyaman untuk kalau ada misalkan masih mending lah, nggak terlalu parah-parah banget. Dan sini di tengahnya ada gundukan, di sini juga di tengah ada asbak.
Nah, ini yang belum saya mention dari tadi. Ternyata di Corolla GL atau SE untuk supir drivernya disediakan lumbar support yang model pompa. Keren. Jadi pompa udah makin menciut, udah dipompa lagi, sekali lagi dia balik lagi. Keren kan ya sistem seperti itu. Nah, juga di tahun 80-an atau 90-an sedan-sedan itu speakernya tidak ditaruh di trim pintu, ada di dashboard, dan untuk yang di belakang itu di belakang kepala kita. Keren. Aku jadi pengen sih, ini mulus banget mobilnya. Sekarang kita lihat bagasinya si Corolla SE Saloon. Bisa dibuka dari tuas yang ada di sebelah driver. Itu di tahun 80-an udah keren banget fiturnya. Dan juga ini pakai anak kunci di belakang seperti ini. Truk kebuka. Ini keren banget ya, udah dikasih ducktail gitu. Oke. Nah, ini juga emang tradisi Corolla gitu ya, mementingkan barang gede, makanya kapasitas bagasinya dibandingkan Honda Civic Wonder, tapi ruang penumpangnya dikorbankan. Makanya tadi saya mentok, tapi ruang bagasinya lihat, ini dalam sekali, dalam banget untuk sebuah sedan compact yang panjangnya hanya 4,3 ya, 4,1 meter kalau nggak salah, 4,1 meter. Saya jadi nggak yakin. Ya itulah. Pokoknya kompak banget untuk sebuah sedan gitu ya. Dan juga lebarnya itu standar kompak sedan juga. Kalau sekarang itu dibilangnya seperti Honda City lah. Padahal ini Corolla kan kasarnya, tapi di bawahnya karena kekompakan dimensinya. Tapi punya ruang bagasi yang segitu luasnya, muat 2 koper besar di sini dan juga beberapa koper medium. Mungkin ada 1 koper medium tapi 2 koper besar itu muat. Dan di sini juga ada uniknya di bagian bagasi itu. Ini kan masih lengkap-lengkap ya, pinggir kiri kanannya. Tapi di sini disediakan kayak hawa gitu, kayak ruang kosong. Ini kenapa nggak ditutup aja gitu ya, supaya lebih rapi gitu Toyota. Tapi ini pasti ada alasannya ini. Ini kan membuat, tapi ya buat apa juga ya, bagasi kan cuman barang gitu ya. Ini pasti berisik ini di dalam bagasi. Tapi ya sudahlah. Kenapa ini dibentuknya nggak rapi aja untuk keluasan mungkin ya, mungkin. I don't know. Ini pada saat saya buka kap mesinnya, saya amazed karena ini benar-benar mulus banget. Lihat, sampai kayak gini-gininya tuh bersih-bersih semua gitu ya. Ya, walaupun ada beberapa untuk electrical udah pasti pernah dibuka dan ada beberapa penambahan supaya nggak dibilangnya kolot banget gitu ya, untuk mengakomodir kebutuhan listrik di mobil ini ya pada zaman now gitu. Ya, it's so common lah. Tapi ini saya lihat bersih banget mesinnya. Dan juga untuk yang pertama kali keluar gitu ya, Corolla GL itu kodenya 2A dan juga hanya mempunyai 8 valve. Keluaran tenaganya 65 horsepower dan torsinya adalah 98 Nm. Tapi yang Corolla SE Saloon yang facelift itu udah pakai mesin Starlet. Walaupun sama-sama dia pakai karbu, dia punya kode 2E, 1300 cc juga sama, tapi punya peningkatan tenaga. Ditambah sekitar 8 kuda menjadi 73 ya, sekitar segitulah, 72 horsepower ya, berarti nambah 7 kuda ya. Ya sekitar segitu. 7 kuda kan kalau beli kudanya mahal pak. Tapi ini nggak usah nambah kuda, ini nambah di komponen mesin. Apa sih, garing banget ya. Dan juga dia mempunyai torsi sekitar 103 Nm, yang artinya ada peningkatan tenaga yang lumayan signifikan di Corolla SE Saloon. Oke, nggak usah banyak cincong lah ya, kita langsung test drive aja sekalian. Alright, Corolla SE Saloon pertama kali masuk itu aura Toyota yang bener-bener Toyota 80-an, tahun 90-an, persis kayak gitu. Ya, kalau yang belum tahu gitu ya, jadi kayak Starlet yang berbeda dashboardnya. Cara duduknya sama, ergonomisnya sama, cara perpindahan giginya juga sama, koplingnya sama-sama enteng, dan juga dia udah pakai tilt steering. Corolla SE udah ada tilt steeringnya, tapi ya memang zaman itu belum ada tenar-tenar banget yang namanya teleskopik gitu ya, kecuali Dangan itu udah pakai teleskopik. Nah, terus juga speedometernya juga gampang dibaca, analog semua, dan juga pakai ini tuh kita nggak usah mikir lagi ini harus seperti apa, tradisinya seperti apa, karena ini sangat banget used car friendly.
ya friendly to use lah gitu, maksudnya kita gampang kenal sama mobilnya. Pilar A-nya kecil, terus juga visibilitasnya bagus, kaca depan itu melengkung, jadi benar-benar visibilitasnya bagus ke depan, kiri, samping, belakang, itu benar-benar ngeliatnya tuh enak gitu. Udah gitu suspensinya dia cenderung empuk, tapi empuknya itu bukan empuk yang mengayun gitu ya untuk di Corolla SE, persis kayak Starlet lagi, again gitu. Jadi empuknya tuh agak-agak kaku gitu, kalau kita jalannya pelan itu baru kerasa kerasnya, tapi kalau kita jalannya kenceng itu empuknya tuh kerasa. Kalau mengenai suspensi empuk atau enggaknya, saya lebih senang di Civic Wonder. Transmisinya yang di Indonesia itu kebanyakan yang 5 speed manual, walaupun ada beberapa yang matic. Matic itu langka banget untuk di Corolla SE sama GL di Indonesia, tapi kalau di luar saya juga nggak tahu, tapi itu sangat-sangat langka. Kalau ada pun paling hanya 1 atau 2 unit mungkin di Indonesia, I don't know. Nah, ini perpindahan giginya mirip Starlet banget. Jadi ya tadi udah disebutin perpindahan giginya tuh sangat mekanikal banget, tapi nggak begitu kaku gitu ya. Koplingnya juga nggak begitu berat. Dan juga ya enak lah, rasionya tuh agak-agak panjang untuk di Corolla. Kalau Starlet itu agak pendek, tapi ini agak sedikit lebih long sedikit aja daripada yang Starletnya. Rem yang dipakai dia depannya cakram, belakang tromol, so common dengan booster, jadi cukup enteng dan cukup ya untuk menghela bodi dan tenaga mesinnya masih cukup oke lah di Corolla SE. Konsumsi bahan bakar di Corolla SE atau GL itu yang menjadi kelebihan. 2A itu yang dipakai GL itu agak sedikit lebih boros daripada ini. Nah, tapi kalau ini yang 2E mirip Starlet. Irit banget untuk sebuah sedan gitu ya. Terus juga dia pakai bahan bakarnya cukup Pertalite, bahkan premium aja masuk karena masih karburator. Dalam kota full AC seperti ini bensinnya masih segitu-segitu aja. Saya pakai syuting masih segitu. Saya perkirakan ini sekitar dalam kota gitu ya, full AC 110-an dengan kondisi mesin yang sehat. Kekerapan kabinnya memang ya untuk tahun 80-an ya ini udah biasa gitu ya, tahun 80-an sedan. Jadi traffic noise-nya masih agak-agak kedengeran, tapi ininya memang tebal-tebal. Jadi kalau hujan tuh nggak terlalu berisik, ruang mesinnya nggak terlalu masuk ke dalam suaranya. Terus juga untuk suara ban yang bergesekan dengan aspal tidak begitu masuk. Tapi traffic noise tuh ada Vario tuh pakai knalpot standar masih masuk dan kedengeran di kuping. Mesin yang dipakai dia pakai kode 2E, hampir Starlet aja dia. 1300 cc, 12 valve. Dan juga dia punya keluaran tenaga 75 horsepower dan torsinya adalah 103 Nm rasanya. Jalannya jelek tapi dibejek, tapi enak ya, cukup empuk. Nah, tenaganya dia Starlet banget, dia lebih ke torsi. Jadi dari pertama kita bejek aja udah mulai kerasa tenaganya dan cukup straight gitu ya, maksudnya ya Starletnya gimana? Jadi kalau kita gas tuh udah ngisi dari RPM awal, tapi udah mulai deket-deket ke 5.000, 6.000 atau mau ke red line itu udah mulai ngap, kehabisan napas. Nah, tapi untungnya di Corolla dia punya rasio gigi yang panjang-panjang. Tidak sehebat nanjak itu, tidak sehebat Starlet dengan bodi entengnya, tapi dia kalau top speed di jalan tol ini pasti lebih enak daripada Starlet. What's so special about this car gitu ya, si Corolla SE atau Corolla GL? Sebetulnya racikan utamanya adalah orang suka sama Corolla ini adalah keiritan bahan bakar ya pada saat itu gitu ya, karena dia ya nggak banyak ubahan seperti Toyota Starlet yang irit bahan bakar, tapi formatnya adalah sebuah sedan, jadilah sebuah Corolla SE. Dan juga karena dia pakai Starlet gitu ya, kaki-kakinya juga agak mirip gitu dengan Starlet, makanya spare partnya tuh nggak perlu khawatir lagi, banyak di mana-mana dan juga relatif terjangkau. Body part memang ada beberapa yang agak sulit karena juga peminatnya ini masih jarang di Corolla SE, tapi begitunya sekalinya bagus jebret kayak gini, ini harganya bakal nanti kita akan kasih tahu lagi. Dan juga dia punya minus. Nah, ada beberapa minus di Corolla SE gitu ya. Pertama, kaki-kakinya ringkih ya, mirip Starlet lagi gitu ya. Seringkih-ringkihnya Starlet ya masih tahan lama, tapi ya ringkih karena dia penggerak roda depan gitu. Dan apalagi Corolla SE itu merupakan perintis dari penggerak roda depannya dari Toyota di Corolla-nya. Dan juga dia mempunyai jalur pompa bensin gitu ya. Jalur-jalurnya harus diperhatikan karena itu cepat kotor dan cepat menjadi macet gitu ya. Dan juga dia mempunyai desain yang menurut sebagian orang ini terlihat lebih kolot daripada Honda Civic Wonder. Nah, ini unitnya dijual. Yes,
saya beli nggak ya? Ya tapi kalau misalnya sobat pengen gitu ya, bisa saja kontak di Belajar Custom. Nah, ini mobilnya sedang dijual dan tanya aja langsung ke situ apabila berminat dengan Corolla SI yang super pristine gini ya, sampai beberapa perintilan itu lengkap banget gitu menurut saya. Ini patut layak menjadi koleksi atau dipakai sehari-hari, karena dipakai sehari-hari pun tadi saya pakai test drive itu enak banget, flawless, nggak ada minusnya sama sekali. AC-nya tuh dingin, yang biasanya orang rata-rata itu komplain gitu masalah AC-nya yang kurang dingin. Di SI Salon saya tidak merasakan itu karena AC ini dingin. Nah, range harganya gitu ya, saya sebutkan aja, saya nggak tahu, tanya aja lah sama pemiliknya yang tadi. Nah, ini range harganya kalau bahan gitu ada aja sampai 20 juta bahan ya, bahan banget yang asal jalan gitu, bukan yang mangkrak banget. Kalau mangkrak banget beda lagi ceritanya, itu 20 juta udah bisa diboyong. Tapi kalau udah seperti ini, tanya aja pemiliknya. Saya juga nggak tahu mau dibeli atau nggak, saya nggak tahu, tapi ya sobat aja dulu tanyain kalau misalnya penasaran dengan ini. Nah, pajaknya nih saya lihat ya, pajaknya adalah jeng 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 jeng, karena ini tahun 86 pasti murah. Oh enggak deng, enggak terlalu murah. Tapi ini mungkin tangan keberapa dulu gitu ya. Ini masih plat Jakarta, belum dipindah tangan. Kan biasanya yang di sini itu rata-rata 400 ribuan lah. Ini masih 700 ribuan di Jakarta, PKB-nya aja. Tapi ini mungkin dulunya telat bayar pajak, mungkin bisa terjadi. 400 ribuan lah kira-kira. Kayak orang gila ya, aku ngomong sendiri di sini di tengah hutan gitu. Kedengaran masjid di sana.